Halo, malam teman-teman. Suaraku udah kedengaran belum? Tes, tes. Halo, malam teman-teman. Suaraku udah kedengaran belum? Oke, ini udah berapa orang yang join? 3 ya? Mau mulai aja atau nunggu yang lain dulu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Aku Salma. Jadi di kelas kali ini tuh kita bakal melanjutin materi yang sebelumnya udah aku bahas, yaitu tentang peluang. Eh, untuk malam ini nih, materinya lumayan banyak, tapi aku usahakan bakal habis semua. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, kalau misalkan ada kesempatan, aku bakal beneran soal tentang peluang ini, soal-soal SNBT-nya. Oke, wait. Nah, jadi misi pembelajaran kita tuh untuk hari ini ada 3 ya. Yang pertama, teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan membedakan apa itu kejadian dan jenis-jenisnya. Jadi untuk yang kejadian ini tuh udah ada beberapa yang aku bahas di pertemuan yang sebelumnya. Dan sisanya tuh bakal aku bahas hari ini. Terus tuh kita juga bakal bahas tentang peluang. Dan yang terakhir ada peluang kejadian majemuk. Nanti untuk perbedaannya bakal aku jelaskan lagi lebih detailnya di live teaching. Nah, ini untuk mind map-nya. Jadi kita tuh bahas apa dari sini. Kejadian komplement sampai peluang kejadian saling bebas. Kalau dilihat memang banyak, tapi sebenarnya nggak sebanyak itu materinya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu kejadian. Aku mau recall lagi materi yang sebelumnya. Apa sih itu kejadian? Nah, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk formulanya itu, A merupakan himpunan bagian dari seluruh himpunan. Nah, A himpunan bagian S. Nah, untuk jenis kejadiannya tuh ada kejadian komplement. Nah, kejadian komplement itu apa? Kejadian komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian tersebut. Misalkan di sini nih contohnya, pelemparan satu mata dadu bermata 6. Bermata. Nah, di sini nih A-nya adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Otomatis kan kalau A-nya itu 1, 3, 5. Nah, kejadian yang bukan A itu apa? Mata dadu yang genap. Jadinya 2, 4, dan 6. Nah, untuk notasinya tuh kita bisa tuliskan jadi A yang ada tanda petik kayak gini. Atau A
C pangkat gitu. Jadi A gabung kalau untuk notasinya itu A gabungan A komplement sama dengan S atau seluruhnya. Nah, banyak bilangan A ditambah banyak bilangan A komplement sama dengan banyak bilangan seluruhnya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada kejadian lengkap. Kejadian lengkap itu apa? Kejadian lengkap adalah gabungan dari kejadian A dan kejadian A komplement. Nih, ini formulanya. Jadi contohnya di sini. Pada percobaan pelemparan satu mata dadu bermata 6, di sini A-nya kejadian muncul mata dadu 1, lebih dari 1 maksudnya. Terus yang B-nya itu kejadian muncul mata dadu ganjil. Di sini. Nih, kan berarti kan kalau mata dadu ganjil itu kan ada 1, 3, 5. 7 kan nggak termasuk karena mata dadu ya sampai 6. Terus yang A. Mata dadu lebih dari 1, berarti di sini kan lebih dari 1 kan, bukan lebih dari sama dengan 1. Jadi satunya nggak masuk. Makanya di sini A-nya 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada yang beririsan nih. Makanya di sini A gabungan B sama dengan seluruh di sini. Seluruhnya. Kan kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan seluruhnya nih. Seluruh dari kemungkinan yang ada. Makanya formulanya A gabungan B sama dengan seluruh. Atau banyak bilangan A ditambah banyak bilangan B sama dengan banyak bilangan seluruhnya. Nah, lanjut. Yang terakhir itu ada kejadian pasti dan tidak pasti. Untuk kejadian pasti dan tidak pasti ini dia ada banyak macam. Yang pertama itu sebentar teman-teman, sinyalku. Oke. Yang pertama itu A himpunan bagian S. Nah, ini kayak contoh yang aku sebutin sebelumnya. Yang kedua itu ada himpunan B sama dengan himpunan seluruhnya. Yang mana tuh, misalkan contohnya gini kan, kejadian muncul mata dadu kurang dari 10. Ya kurang dari 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan antara B sama S ini himpunannya sama. Terus yang ketiga C. C merupakan himpunan kosong. Di sini. Contohnya, kejadian muncul mata dadu 7. Ya, kan mata dadu cuma sampai 6. Jadi, kalau himpunan C itu nggak ada di himpunan mata dadu seluruhnya ini. Makanya dibilangnya C merupakan himpunan kosong. Nah, sampai situ dulu tentang kejadian. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, mau aku lanjut gitu. Oke, lanjut aja ya, Ben. Nah, selanjutnya tuh ada peluang. Wait. Aduh. Nah, peluang itu apa sih? Kalau secara teoritisnya, peluang itu adalah perbandingan antara banyaknya suatu kejadian yang dimaksud dengan banyaknya seluruh kemungkinan suatu kejadian. Untuk formulanya itu, peluang A, P-nya ini harus huruf besar ya. Peluang kejadian A sama dengan banyak anggota kejadian A dibagi banyak anggota kejadian seluruhnya, NA per NS. Nah, untuk kisaran nilai peluang ini berada di range 0 kurang dari peluang A kurang dari 1. Nah, kita bisa dapatnya gimana sih? Kan seperti yang kita tahu nih.
Kalau 0 ini kan berarti dia himpunan kosong. A merupakan himpunan bagian dari S. Kalau himpunan kosong kan berarti dia bilangannya tuh nggak ada kan, jadi sama dengan 0. Dan ini banyak bilangan A, banyak bilangan S. Nah, ini semua ini kita bagi dengan banyak bilangan S. Banyak anggota kejadian seluruhnya. Baru kita dapat ini range-nya. 0 dibagi bilangan berapapun kan hasilnya tetap 0. 0 kurang dari sama dengan banyak peluang A, kurang dari sama dengan 1. Oh ya kan, kalau misalkan ada yang mau SS, silahkan gitu. Oke, aku lanjut. Ini untuk cek konsep pertama. Nah, menurut kalian untuk cek konsep pertama ini kalau mengikut dari teori yang udah aku sampaikan sebelumnya, jawabannya apa? Aku lanjut aja ya biar hemat waktu. Jadi untuk seluruh kejadiannya itu kan karena mata ada dunia ada 6. Jadi kan seluruh kejadiannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti jumlah seluruhnya itu ada 6. Jumlah kejadiannya itu ada 6. Terus untuk yang diminta mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil kan berarti 1, 3, 5. Berarti banyak kejadiannya ada berapa? Ada 3. Nah, kita diminta untuk nyari peluang. Nah, yang kita tahu tuh peluang itu rumusnya kan NA per NS. Jadi kita masukin nih NA-nya 3, NS-nya 6. 3 per 6. Bisa kita sederhanain dengan cara kedua pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 3. Jadi hasilnya 1 per 2. Oke, lanjut ke jenis-jenis peluang. Yang pertama itu ada kemustahilan. Kemustahilan terjadi ketika peluang itu bernilainya 0. Atau peluang A sama dengan 0 jika A merupakan himpunan kosong. Atau banyak bilangan A itu 0. Nih, highlight. Nah, contoh soalnya nih. Peluang percobaan pengambilan satu bola merah dari kantong yang berisi 9 bola putih. Nah, kan kalau kita pikirkan secara logika nih, gimana bisa kita ngambil bola merah dalam kantong yang isinya bola putih semua? Berarti kan nggak ada tuh kan bilangannya itu. Berarti dia merupakan himpunan kosong, karena banyak bola merahnya itu 0. Jadi, baru kita bikin di sini banyak bola merah sama dengan 0, banyak seluruh bola atau bola yang berisi bola putih itu 9. Nah, baru kita masukin ke rumusnya. PM atau peluang bola merah sama dengan banyak peluang bola merah dibagi banyak peluang seluruhnya. Kok banyak peluang? Banyak bilangan merah dibagi dengan banyak bilangan seluruhnya. Nah, baru kita masuk ke 0 per 9.
Makanya kita dapatnya 0. Nah, ini kan peluangnya 0. Makanya dia di bawah kemustahilan di sini. Aduh, nggak nampak lagi. Kemustahilan. Nah, yang kedua ada kepastian. Oke, kisah cinta kalian ya. Kepastian. Kepastian terjadi ketika peluang bernilai 1. Berarti dia tuh udah mutlak gitu loh. Ketika peluang bernilai 1. Atau notasinya tuh bisa kita tulis peluang A sama dengan 1 jika A sama dengan S. Atau A merupakan seluruhnya. Seluruh himpunan yang ada di sana. Atau banyak himpunan A sama dengan banyak himpunan seluruhnya. Aduh, sebentar. Nah, contoh soalnya. Peluang munculnya mata dadu kurang dari 7 pada pelemparan 1 dadu. Kurang dari 7 pada pelemparan 1 dadu. Nah, untuk berarti kan bilangannya kurang dari 7 itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 nggak masuk karena ya bilangan dari dadu sendiri itu cuma 6 sisi. Terus kalau untuk seluruhnya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru kita masukin ke rumusnya tadi. Banyak peluang A sama dengan banyak bilangan A dibagi banyak bilangan seluruhnya. Di mana banyak bilangan A sendiri adalah 6, banyak bilangan seluruhnya juga 6. Jadi kita bagi 6/6 sama dengan 1. Makanya di sini dia bilang banyak kemungkinannya atau peluangnya itu cuma sama dengan 1. Nggak sama nih, NA sama dengan NS. Oke? Apa ada yang mau ditanyain? Kalau ada, drop aja ya di chat, nanti dibantu balas sama Owen. Nah, selanjutnya ada peluang komplement. Peluang komplement A atau peluang komplement kejadian A merupakan peluang semua kejadian yang bukan A. Sama kayak konsepnya sama kayak kejadian yang tadi, yang sebelumnya. Jadi kejadian A komplement merupakan semua kejadian yang bukan A. Nih, untuk notasinya tuh A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Dan A gabungan A komplement sama dengan bilangan seluruhnya. Jadi di sini kita bisa masukin banyak bilangan A ditambah banyak bilangan A komplement sama dengan banyak bilangan seluruhnya. Baru dari persamaan ini kita bagi kedua ruasnya dengan banyak bilangan seluruhnya. Kalau ini kan seperti rumus peluang kan tadi, NA/NS, jadi kita dapatnya peluang A. Terus NA komplement dibagi N seluruhnya, kita dapat peluang A komplement. NS/NS sama dengan 1. Makanya ini persamaannya. Nah, ini untuk contoh soal. Jika peluang Rangga lulus dalam sebuah tes adalah 4/7, ini peluang lulus ya. Maka berapakah peluang Rangga tidak lulus tes? Nah, ini kan kita anggap nih, peluang lulus ini kan sama dengan PA-nya. Sama dengan 4/7. Kalau kita masukin ke sini, berarti kan kalau kita pindah ruas kan, atau kita sama-sama kurangin dengan peluang A, berarti kan PA komplementnya itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Jadi 1 dikurang 4/7. Ini kita samakan penyebutnya jadi 7/7 dikurang 4/7 sama dengan 3/7. Nah, untuk soal kedua, peluang terambilnya kartu bukan as
pada satu set kartu bridge adalah, nah, kan kalau kita lihat gitu, kartu as itu kan cuma 4 nih kan. Tapi kalau kartu bukan as itu banyak banget, harus kita hitung satu-satu. Jadi caranya supaya memudahkan kita, yaitu dengan menggunakan peluang komplement ini. Jadi kita cari, kalau NA-nya itu kartu bukan as, otomatis NA komplementnya itu merupakan banyak kartu as, yang mana jumlahnya itu lebih sedikit. Jadi kalau kita bikin di sini satu set kartu bridge itu kan ada 52. Itu kita jadikan sebagai N seluruhnya atau NS. Nah, untuk NA komplement, NA komplementnya itu kita ambil dari banyak kartu as. Sama dengan 4. Berarti NA-nya dapat dari mana? NS dikurang NA komplement. Kan soalnya tadi ada persamaan ini nih. NA ditambah NA komplement sama dengan N seluruhnya. Maka kalau kita pindah luaskan NA komplementnya, jadi NS dikurang NA komplement itu sama dengan NA. Jadi 52 dikurang 4 sama dengan 48. Ini aku bikinin panahnya biar gampang. Nah, sama dengan 48 ini NA-nya. Jadi kalau kita mencari peluang A, tinggal kita masukin aja NA yang udah kita dapat tadi. NA per NS sama dengan 48 per 52. Sama dengan 12 per 13. Ini kalau kita bagi kedua row dengan 4. Oke, lanjut. Ada peluang empiris. Peluang empiris merupakan peluang yang dihitung dari frekuensi kejadian yang terjadi dari banyaknya percobaan yang dilakukan. Nih. Dengan kalau dia rumusannya itu peluang empiris A sama dengan banyak frekuensi A dibagi banyak percobaan. Ini typo. Nah, untuk contoh soalnya, pada pertandingan takraw yang dilaksanakan sebanyak 15 kali, nih, dilaksanakan sebanyak 15 kali. Ternyata regu A menang 6 kali, seri 5 kali, dan kalah 4 kali. Berapakah peluang regu A akan menang? Nah, berarti frekuensinya ini berapa? Nah, ini frekuensi menangnya. Frekuensi menangnya ya 6. Kan ditanya peluang menang kan? Berarti kita fokus ke menangnya aja. Kita nggak usah hiraukan mana yang seri, mana yang kalah. Kita fokus ke yang menang aja. Menangnya 6 kali. Terus untuk N-nya 15. Banyak percobaan. Kan sebanyak 15 kali nih dilaksanakannya. Berarti ini N. Nah, untuk peluangnya, peluang menang sama dengan banyak frekuensi menang dibagi banyak percobaan. Jadi 6 per 15. Kalau kedua atas sama bawahnya kita bagi sama 3. Jadi 2 per 5 ini banyak kemungkinan menangnya. Nah, selanjutnya ada frekuensi harapan kejadian. Ini untuk formulanya. Nah, jika suatu percobaan dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, maka frekuensi harapan muncul suatu kejadian itu akan semakin besar. Nah, untuk rumusannya itu frekuensi harapan A sama dengan banyak percobaan dikali dengan banyak peluang. Contohnya nih, biar lebih ke gambar ya. Diketahui 3 buah koin dilempar sebanyak 96 kali. Nah, berarti kan ini N-nya nih, sebanyak 96 kali. Banyak percobaannya 96 kali. Terus, frekuensi harapan munculnya 2 sisi angka. Yang ditanya FH-nya. Baru kita cari di sini. Kan dikit 3 buah koin nih. Kalau 3 buah koin, berarti banyak himpunan seluruhnya itu kan kayak kemarin tuh kalau misalkan
barangnya sama, tinggal kita pangkatkan atau kita kalikan gitu. Karena kalau satu koin itu ada berapa kejadian? Ada 2 kan? Kalau 3 buah koin berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini untuk himpunan A-nya, kan yang diminta itu munculnya 2 sisi angka. Kalau kita uraikan lagi cuma dapat ini, 2 sisi angka. Angka-angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Berarti banyak himpunan A itu ada 3. Nah, baru kita dapat di sini. Banyak peluang A-nya itu NA per NS. Pertama kita pokoknya kalau untuk frekuensi harapan ini memang kita harus 2 kali kerja. Cari dulu dia punya peluang, baru kita kalikan lagi dengan banyak percobaannya. Nah, berarti kita masukin di sini 3 per 8. Nah, baru kita cari FH. Maka FH-nya sama dengan, ini kan PA. PA dikali dengan N. N itu N seluruhnya ya, jadi kalau dikali jadi dapatnya 36. Nah, 12 kali 3, 36. Oke, lanjut. Nah, ini untuk cek konsep 2. Boleh dibaca dulu kalau misalkan nggak ada yang jawab, biar aku langsung jelasin. Kalau nggak ada langsung aku jawab aja ya. Jadi di sini ini sebenarnya hampir sama sih kayak contoh yang udah aku kasih sebelumnya, tapi aku bahas aja biar lebih mudeng gitu otaknya. Jadi 3 buah koin dilempar bersamaan. Peluang tidak satu pun yang menunjukkan gambar. Nah, di sini aku udah bikin tabelnya. Kalau misalkan 2 buah koin aja kan, jadi himpunannya cuma AA, AG, GA, GG. Nah, dari 2 ini kita bikin lagi sama satu koin terakhir. Jadi, yang bukan gambar kan dibilangnya, yang tidak menunjukkan gambar. Nah, yang tidak menunjukkan gambar di sini yang mana? Yang cuma ini aja nih, AAA. Dan kan ada nih gambarnya. Ini ada gambar, ini ada gambar, ini ada gambar, ini gambar, ini ada gambar. Ini malah gambar semua. Ini salah, sorry. Ini A. Nah, berarti kalau banyak kejadian di sini kan ada 8 nih. Kita ambil dulu supaya gampang ya. K itu kejadian tidak muncul gambar. Salma oleng mah. Sorry guys, ini K-nya itu A, A, A. Nah, berarti kan banyak himpunan K itu cuma satu, yaitu AAA itu. Nah, untuk banyak himpunan seluruhnya ada 8. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, baru kita dapat di sini peluang yang, yang tidak menunjukkan gambar itu. Kita masukin banyak bilangan K dibagi dengan banyak bilangan seluruhnya. Berarti baru kita dapat 1/8. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk soal yang kayak gini, misalkan kalian tuh bingung gitu loh kalau cuma untuk ngawang-ngawang, tuh kalian bisa banget loh kalau kalau rajin bikin tabel atau enggak kalian bikin kayak diagram pohon gitu. Untuk diagram pohon biar kalau misalkan ada yang belum tanya aku tunjukin, ada soalnya. Nah, yang ketiga untuk peluang kejadian majemuk. Yang pertama itu ada peluang gabungan. Peluang gabungan merupakan peluang dari gabungan dua kejadian atau lebih. Tapi mereka tuh terjadinya tuh bersamaan gitu. Nah, yang pertama itu ada kejadian tidak saling lepas. Kalau tidak saling lepas berarti kan ada antara himpunan A dan himpunan B itu ada yang beririsan gitu. Nah, untuk formulanya, peluang A gabungan B sama dengan banyak peluang A ditambah banyak peluang B dikurang banyak peluang A irisan B. Nah, untuk kalau peluang kejadian saling lepas, kalau saling lepas berarti mereka tidak ada beririsan sama sekali. Karena itu mereka nggak dikurang sama P, A irisan B. Karena kalau misalkan yang tidak saling lepas ini nggak kita kurang gitu, jadi bakal kehitung 2 kali bilangan yang beririsan dan itu tuh hitungannya bakal salah. Nah, untuk kejadian saling lepas, kenapa nggak dikurang? Ya karena mereka nggak ada yang beririsan. Jadi ya A sama B gitu aja. Kalau misalkan kita langsung jumlahkan pun nggak bakal salah hitungan. Nah, untuk formulanya itu P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, di sini ada contoh soal. Pada satu set kartu bridge tanpa joker. Berarti kalau tanpa joker itu kan seluruhnya tuh ada 52. Akan diambil satu kartu secara acak. Nih, ini juga clue loh kalau secara acak. Peluang terambil kartu as ataupun kartu sekop adalah, nah, NS-nya tuh 52 karena dibilangnya tanpa joker. Masya Allah. Nah, untuk NA-nya kartu as. Kan kalau kartu as itu kan, maksudnya kalau, ya kartu as itu kan berarti kan ada dari as yang sekop, terus ada yang dari yang bentuk hati, kalau enggak yang belah ketupat sama yang kayak ada daun yang keriting gitu loh. Berarti kan ada 4 kan dia untuk kartu as sendiri. Berarti banyak himpunannya ada 4. Terus untuk kartu sekop sendiri tuh dari 1 sampai 13 itu tuh ada 13. Banyak bilangannya. Nah, ini harus kita cari masing-masing. Dengan cara pakai rumus yang tadi aku bilang karena ini kan kenapa dia pakai ada dikurang? Karena di dalam kartu sekop itu tuh satu paketnya itu kan itu memuat kartu as kan dan irisan itu ada 1. Makanya di sini 4 ditambah 13 dikurang 1. Di mana 4 itu adalah banyak bilangan kartu asnya, terus 13 itu banyak dari kartu skop dikurang 1 ini irisannya. Sebenarnya karena 1 itu tuh udah termasuk ke dalam 4 dan 13-nya sendiri. Nah, jadi baru kita dapat hasilnya ada 16. Ini ingat ini baru N. Kita disuruh cari peluang. Lanjut, berarti baru kita dapat peluangnya. Peluang A gabungan B sama dengan N. N A gabungan B dibagi dengan N seluruhnya. Nah, ini 16 dibagi 52. Sama dengan 4/13. Kalau pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 4. Selanjutnya ada peluang kejadian bersyarat.
Nah, kejadian bersyarat itu adalah peluang suatu kejadian yang akan terjadi dengan syarat kejadian yang lain. Nih, misalkan ada peluang B dengan syarat A. Ini bacanya gini ya, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A. Dengan gimana ya? Untuk kejadian yang menjadi syarat itu, kejadian itu harus udah pasti terjadi. Makanya di sini dibilangnya kejadian A sudah pasti terjadi. Untuk rumusannya itu peluang B dengan syarat A sama dengan banyak himpunan A irisan B dibagi dengan NA, atau banyak peluang B dengan syarat A sama dengan, ini salah, sorry. Oh iya benar kok. Jadi di sini nih kita jadiin P. Karena kalau misalkan ini kita bagi dengan NS, hasilnya bakal tetap sama. Jadi P A irisan B sama per PA. Untuk contoh soal nih, biar karena pembahasanku belibet ya, jadi aku langsung ke contoh soal aja biar lebih kebayang. Jika diketahui M dan N adalah kejadian acak dengan peluang M sama dengan 0,64, peluang kejadian N sama dengan 0,5, dan peluang kejadian M irisan N sama dengan 0,4, maka nilai dari peluang M dengan syarat N adalah nih. Baru kita masukin aja langsung ke notasinya ini. Ke rumusannya. P peluang M dengan syarat N sama dengan peluang M irisan N per peluang N. Pokoknya yang di bawahnya ini nih harus berupa syaratnya. Nggak boleh, kalau misalkan di sini kan peluang M dengan syarat N. Berarti syaratnya itu harus di bawah. Nggak bisa kalau di sini kita pakai dengan peluang M. Baru kita masukin 0,4 per 0,5. Maka kita dapat hasilnya adalah 4/5. Sebenarnya nggak perlu diginiin sih, nggak apa-apa sih kalau kalian udah jago hitung-hitungannya. Tapi ini untuk membantu aja. Nah, selanjutnya ada peluang kejadian bersyarat. Nah, untuk kita menggunakan kaidah perkalian. Sebenarnya untuk peluang kejadian bersyaratnya ada 2 kaidah ya. Yang pertama kaidah perkalian, sama satu lagi tuh kaidah peluang total. Nah, untuk yang pertama ini aku jelasin pelan-pelan dengan kaidah perkalian. Jika terdapat 2 kejadian yang terjadi bersamaan, nah ini pokoknya keluar sini, terjadi bersamaan, maka peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A dengan syarat B, atau peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B irisan A. Nih, syaratnya nih, harus dikali dengan peluang syaratnya. Nih. Contoh soalnya, pada sebuah box terdapat 10 bola yang terdiri dari 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika Ajoy akan mengambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, nah ini juga clue. Pokoknya kalau kaidah perkalian ini biasanya dia tanpa pengembalian sih. Tentukan peluang terambilnya bola ke satu merah dan bola kedua biru. Jadi kan dia mau ngambil 2 bola
Progress. Keluar ya. Oh, tadi sampai mana ya, Wen? Apakah sudah terdengar? Oke, udah. Nah, aku ulangin. Kan ini ada bola pertama dengan bola kedua. Dia kan mengambil dua nih. Dua kali pengambilan. Soalnya di bawah ini dia mengambil dua bola, satu per satu. Jadi, untuk pengambilan pertama itu peluang bola merahnya ada 6/10. Karena total bola kan 10 kan. Jadi, 6/10. Terus untuk B, ini ada 4 bola. 4/10. Nah, waduh. Nah, karena bola ke satu itu bola merah, jadi kita harus tinjaunya cuma dari bola merah aja. Oke, lanjut. Sorry. Karena bola pertama ini kan bola merah nih. Jadi kita tinjaunya dari bola merah ini aja, bola pertamanya. Kita nggak usah hiraukan bola pertama itu bola biru. Nah, untuk peluangnya ini pertama ada 6/10. Nah, untuk bola keduanya ini total bolanya tinggal 9 kan, soalnya dibilangnya tanpa pengembalian nih. Dan kalau misalkan bola pertama kita udah sukses nih ngambil bola merah, berarti kan bola merah yang tersisa dalam box itu tinggal 5. Makanya di sini 5/9. Sedangkan bola birunya itu kan 4 nih. 4-nya ini belum terambil sama sekali. Jadi tetap 4, namun bilangan di bawahnya ini atau bilangan totalnya itu tinggal 9 karena kita udah ngambil 1. Jadi 4/9. Nih, sama ini. Nah, kita pakai formula ini nih. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Kenapa dibilang peluang B dengan syarat A? Soalnya kan peluang B ini syaratnya harus ini kejadian dulu. Nggak boleh. Kalau ini nggak kejadian tapi kita tiba-tiba lompat ke sini. Nah, baru kita masukin tuh peluang B kejadian peluang A itu kan tadi 6/10 maksudku, sorry. Terus peluang B dengan syarat A-nya 4/9, baru kita kali 24/90. Ini kalau kita sama-sama bagi dengan 6, hasilnya 4/15. Nah, selanjutnya ada peluang kejadian bersyarat dengan kaidah peluang total. Nanti kalian bisa bedain sih, kalau dari soal, ada petunjuknya biasanya. Nah, aku langsung keluarin aja baru aku jelasin satu-satu ya. Jadi, jika S1 sampai dengan EN itu merupakan kejadian lengkap karena dia S. S itu kan seluruhnya ya. Jadi merupakan kejadian lengkap dia. Kejadian ulang. Nah,
Dan kalau S1 irisan E2 sama dengan himpunan kosong. E2, E3 sama dengan himpunan kosong. Atau kalau misalkan kita simpulkan gitu, EN kurang 1 irisan EN sama dengan himpunan kosong, itu tuh artinya mereka tuh merupakan himpunan yang saling lepas. Himpunan saling lepas artinya apa? Mereka nggak ada irisan sama sekali. Makanya dibilangnya irisannya tuh sama himpunan kosong kan. Nih. Terus, kenapa mereka harus saling lepas? Ya, agar tidak ada kejadian kehitung dua kali tadi yang kayak aku bilang. Nah, maka peluang A yang terjadi dapat kita tentukan dengan peluang kejadian A sama dengan peluang kejadian A dengan syarat E1 ditambah peluang kejadian A dengan syarat E2 sampai peluang kejadian A dengan syarat EN. Nah, contoh soal nih biar kebayang. Sebenarnya kalau teori gini susah banget kalau pahamnya. Contohnya, pada sebuah kantong terdapat 12 bola yang terdiri dari 7 bola putih dan 5 bola hijau. 12 bola ini total. 7 bola putih, 5 bola hijau. Jika akan diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, maka peluang terambil bola kedua adalah bola hijau. Nih, dia cuma bilang bola kedua. Berarti, kalau dia cuma bilang bola kedua kan, kalau logika kita jalan, kita mikirnya kayak bola pertama itu bebas semua warna, antara warna putih ataupun warna hijau juga. Yang penting kita fokusnya bola kedua itu warna hijau. Nah, ini untuk bola ke satu, bola kedua. Untuk bola ke satu kan ada dua kemungkinan. Bolanya warna putih ataupun warna hijau. Nah, di sini 7/12 peluangnya. Peluangnya tuh ada 7/12. Kalau yang bola hijau tuh ada 5/12. Ini nih sebenarnya kayak NA per NS gitu loh. Ini kan NP nih. NP. Ini NS. Nah, karena tidak ditentukan bola pertama itu putih atau hijau, maka kita bisa ngambil dua kemungkinan. Nah, untuk misalkan kita tinjau dari bola pertama itu merupakan bola putih ya. Jadi kalau misalkan bola pertama bola putih, pengambilan kedua otomatis bolanya ini kurang bola putihnya, jadi tinggal 6. Dan total bola yang ada dalam kantong tersebut juga berkurang, tinggal 11. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat bola hijaunya ini tetap 5. Kenapa? Karena bola hijaunya belum kita ambil sama sekali. Jadi totalnya dalam kantong tersebut masih 5. Terus, untuk misalkan kalau misalkan bola pertama itu bolanya bola warna hijau. Berarti di sini untuk bola kedua, bola putihnya itu masih tetap 7 karena bola putihnya belum ada keambil. Tapi tetap di sini berkurang 11. Nah, kalau yang kemungkinan kedua ini yang berkurang itu yang hijaunya dari 5 tinggal 4. Ini kurang 1, ini juga kurang 1. Baru kita masukin ke yang ini, formula yang ini. Peluang kejadian H sama dengan peluang kejadian bola pertama hijau, bola kedua hijau dengan syarat bola pertama hijau, ditambah peluang kejadian bola kedua hijau dengan syarat bola pertama itu putih. Nih. Untuk yang ini, aku lingkarin ya. Aku lingkarin ini. Terus untuk yang ini warna hijau deh. Untuk yang ini. Untuk yang ini kita pakai yang ini. Lalu kita masukin deh. Kan kalau peluang yang pertama ini, kan dia 5/12 nih. Ini 5/12. Kita pakai yang ini ya. Pakai yang ini nih. Terus, ini 4/11 dapat dari yang ini. Dapat dari yang ini. Jangan hijau deh, nanti bingung.
Dapat dari yang ini. Nih. Nah, 7/12-nya kita dapat dari yang sini. Dapat dari bola pertama untuk bola putih. Nih. Baru bola keduanya itu kita ngambil yang hijau juga. Tinggal kita matematikanya aja sih, tinggal dikali terus dijumlahin. Baru hasilnya 55/132. Nah, selanjutnya ada peluang kejadian saling bebas. Untuk peluang kejadian saling bebas nih, dia dirumuskan tuh ada 2. Peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan PB, atau peluang kejadian A dengan syarat B sama dengan PA. Nah, dari ini akibatnya apa? Akibatnya, kan kalau yang kita tahu tuh, peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat A gitu. Kayak yang di sebelumnya. Jadi, karena kita ada tahu nih, peluang kejadian B dengan syarat A ini sama dengan PB. Ini loh. Nih, sama kan? Jadi kita tinggal masuk aja. Peluang kejadian A dengan irisan B, maksudku, peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Contoh soalnya. Dalam sebuah kantong, terdapat 15 bola yang terdiri dari 9 bola merah dan 6 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu, nah di sini ada perbedaan nih, dengan pengembalian. Nah, kalau saling bebas tuh biasanya ada pengembalian gitu. Dengan bola kedua tuh bola merah dan bola pertama adalah bola biru, tentukan apakah kejadian tersebut saling bebas atau tidak. Maksudnya tuh di sini tuh ada 2 kejadian. Yang pertama tuh kejadiannya adalah bola keduanya tuh adalah bola merah. Untuk kejadian pertama ini kita tuh nggak tahu bola pertamanya tuh biru atau merah, bebas kayak contoh soal sebelumnya. Nah, jadi bola pertama itu ada kemungkinan ada merah dan biru. Peluangnya ada 9/15 dan 6/15. Nah, karena di sini kan dia bilang tidak ada pengembalian, jadi untuk bola keduanya tetap aja sama. Misalkan dia udah ngambil nih, terus dibalikin lagi sama dia. Berarti kan jumlah total bola di dalam kantong tersebut masih sama. Otomatis peluangnya itu juga sama. Baru kita masukin ke formulanya. Peluang kejadian bola merah sama dengan peluang kejadian bola kedua merah dengan syarat bola pertama merah ditambah peluang kejadian bola kedua merah dengan syarat bola pertama itu biru. Nah, aku highlight aja. Warna biru. Ini untuk yang gini. Nih. Terus ini. Nah, untuk peluang kejadian saling bebas dari M ini, peluang M-nya sama dengan 9/15 dikali 9/15 ditambah 6/15 dikali 9/15. Maka kita dapat 81/225 ditambah 54/225. Ini tinggal kita jumlahin, terus dapatnya 135/225. Nah, kalau pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 45, maka hasilnya jadi 3/5. Nah, terus kita di sini dapat lagi nih, dapat clue lagi dari soal. Kalau bola kedua merah dan bola pertama itu warna biru. Nah, bola pertama biru di sini nih. Bola pertama biru. Nah, baru dia mintanya bola keduanya merah.
Berarti kan langsung aja kita masukin P bola pertama biru sama dengan P peluang bola kedua merah dengan syarat bola pertama biru sama dengan peluang bola kedua merah. Kita masukin yang ini nih. Yang kayak gini. Nah, dimasukin berarti kan peluang bola kedua merah dengan cara bola pertama biru itu sama dengan 9/15. Kalau kita bagi sama-sama bagi dengan 3, jadi 3/5. Nah, sini bisa kita simpulin nih. Kalau dia tuh sama. Otomatis, maka kedua kejadian itu saling bebas. Kalau kita mau ingat itu gimana maksudnya? Kejadian saling bebas nih maksudnya aku ngambil yang pertama ya. Yang kedua nih. Yang ini. Maksudnya tuh kan kita tahu nih kejadian A itu sebagai syarat. Nah, kejadian B ini entah dia kita tahu syarat A ataupun tidak, itu tuh kejadiannya tuh bakal tetap sama peluangnya. Jadi nggak berpengaruh kita kita tahu kejadian A duluan atau tidak. Soalnya kan tadi kan aku sebutin kalau kejadian A itu tuh sebagai syarat gitu kan. Dan syarat tuh harus diketahui dulu. Tapi untuk kejadian saling bebas ini, kita nggak tahu A-nya dulu pun nggak apa-apa. Gitu. Nah, untuk cek konsep 3. Dua dadu sejenis dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua adalah 4 adalah, nah di sini dikasih clue, diketahui percobaan merupakan percobaan saling bebas. Nah, ini untuk formulanya kita bisa pakai ini. Pokoknya idenya dari sini, pengembangannya. Aku langsung bahas aja ya. Nih, kalau kita tahu nih, A merupakan muncul kejadian mata dadu pertama itu adalah 2. Berarti banyak kan kalau misalkan dalam satu mata dadu tuh misalkan mata dadu satu cuma satu, mata dadu 2 cuma satu gitu. Jadi banyak kemungkinan A itu cuma satu. Nah, untuk B nih. Mata dadu pertama 2. Aduh, kelihatan lagi. Mata dadu kedua 4. Untuk kejadian mata dadu kedua 4 itu kan sama aja juga 1. Jadi untuk N seluruhnya untuk masing-masing dadu, kita tinjauin dari masing-masing dadu. Nah, kalau untuk satu dadu itu kan karena dia ada 6 sisi, jadi banyak kemungkinan itu ada 6. Jadi kita masukin di sini. Peluang A irisan B sama dengan banyak himpunan A per himpunan seluruh dikali himpunan B per himpunan seluruhnya. Lalu kita masukin 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi ini yang A. Ini aku buletin. Nah, untuk cek konsep selanjutnya. Dimas memiliki 2 set kartu. Setiap set kartu terdiri atas 52 lembar dengan 4 warna berbeda. Jadi misalkan dalam satu set begitu kan ada 4 warna gitu. Jadi setiap warna itu ada 13 lembar. Ada warna merah, kuning, hijau, biru tuh. Jadi ada warna merah ada 13, kuning 13, hijau 13, biru 13. Nah, setiap set itu ada 2. Aku taruh kan misalnya set pertama itu A, yang kedua tuh B gitu. Terus dibilangnya setiap masing-masing kartu tuh dikasih nomor 1 sampai 13. Jadi ada merah
merah A1, merah A2, merah A3, merah A4, dan seterusnya. Nah, terus dibilangnya di sini, satu kartu akan diambil secara acak oleh Dimas. Peluang terambil kartu berwarna merah atau kartu bernomor 13 adalah, nah kita ngambil dari ini, dari sini. Balik lagi, kenapa dikurang A irisan B? Karena dalam kartu berwarna merah ini kan ada nomor 13 ya. Baru kita lanjut. Waduh. Tutup. Nih, untuk kejadian A itu sama dengan muncul kejadian kartu merah. Yang mana kejadiannya itu bisa merah A1, merah A2, sampai merah A13. Terus ada lagi merah B1, merah B2, sampai merah B13. Soalnya di bank cuma kartu merah nih. Kartu merahnya kita nggak tahu dia kartu merah yang paket pertama atau paket kedua. Selanjutnya. Aduh. Selanjutnya ada, berarti kan jumlah dari himpunan A ini ada 26, karena kalau kan dibilang tuh tiap masing-masing warna per pack-nya itu ada 13. Nah, di sini kan ada 2 pack nih, ada pack A sama pack B, berarti 2 kali 13 sama dengan 26. Nah, untuk kejadian B itu muncul kejadian kartu bernomor 13. Nah, untuk kartu nomor 13 nih, dia nggak dibilang itu tuh kartu warna merah, kuning, hijau, atau biru. Jadi kita masukin semua kemungkinan yang ada. Berarti kan kemungkinan itu ada MA13, MB13, terus ada kuning, kuning yang A13, kuning yang B13, hijau yang A13, hijau yang B13. Terus warna biru yang A13, warna biru yang B13. Nah, berarti banyak kemungkinan ada berapa? Ada 8. Kan 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, untuk himpunan seluruhnya, kan di bank untuk satu set kartu itu 52 lembar. Di sini dia ada 2 set kartu, berarti 52 dikali 2 sama dengan 104. Nah, kita harus jeli lagi di sini. Kan antara MA sama antara himpunan A dan himpunan B ini ada yang beririsan atau ada yang sama. Nih, yang sama tuh ini nih. MA13, MB13. Sebenarnya ini beririsan mereka karena sama. Nah, baru kita bisa lihat banyak himpunan beririsan itu ada berapa? Ada 2. Nah, kita masukin ke formulanya. Formula yang ini yang udah aku tulis. Nih. Peluang A gabungan B, A irisan B sama dengan NA per NS ditambah, sorry guys, ini seharusnya gabungan. A gabungan B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA irisan B per S. Jadi bakal masukin 26 per 104 ditambah 8 plus 104 dikurang 2 per 104. Ini kan karena penyebutnya udah sama semua, tinggal kita operasikan aja. Jadinya dapatnya 32 per 104. Kalau kita sederhanakan, kita bagi sama-sama pembelian dan penyebutnya kita bagi dengan 4, hasilnya sama dengan 8 per 26. Ini kalau mau disederhanakan sebenarnya bisa. Atau 4 per 13.
Nah, itu jawabannya adalah yang B. Oke, ini break dulu atau lanjut ya? Kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, biar lanjut gitu.
Suaraku dengar nggak? Enggak ya? Masya Allah. Yaudah kuis 3-nya aku ulang aja, biar nanti kuis 4-5-nya aku jelasin aja. Tadi sebenarnya mau sampai kuis 3 aja sih. Oke, ulang ya. Pada sebuah kantong terdapat 10 bola yang terdiri dari 6 bola putih dan 4 bola kuning. Jika diambil 2 bola, satu persatu, tanpa pengembalian, maka peluang terambil bola kedua adalah bola putih adalah. Nah, bola pertama itu kan tadi dibilang ada bola putih dan bola kuning. Sedangkan untuk kemungkinan kita pengambilan kedua itu tetap ada nih. Untuk misalkan kita ngambil bola putihnya ada kemungkinan putih, kuning. Kalau kita ngambil bola pertamanya kuning, tetap ada peluang keduanya itu ada putih sama kuning juga. Nah, karena dibilang ada tanpa pengembalian nih, ini kata kunci juga. Nah, ini sama kayak yang tadi aku ajarin. Baru kita masukin ke formulanya. Peluang P sama dengan peluang bola kedua putih dengan syarat bola pertama putih. Ini. Terus untuk yang keduanya itu peluang bola kedua putih dengan syarat bola pertama itu kuning. Nah, baru kita masuk ini. Peluang bola putih sama dengan 6/10 ini. 6/10 kita ambil dari sini. Terus 5 dikali 5/9. 5/9-nya ini ditambah 4/10. Ini kita kalikan dengan 6/9 yang ini. Kemungkinan keduanya. Soalnya kan ingat tadi itu. Ini tuh pakai syarat, guys. Jadi syaratnya itu kita perlu. Ini syaratnya. Ini pokoknya peluang yang bola ke satu ini nih harus kejadian dulu, baru kita bisa lanjut ke bola kedua. Baru kita dapat 30 ditambah 24 sama dengan 54. Bisa kita sederhanakan lagi dengan cara ini sama-sama kita bagi dengan 18. Jadi hasilnya ada 3/5. So, yang A jawabannya. Nah, kuis keempat. Dari kantong berisi 10 bola yang terdiri dari 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika dilakukan percobaan pengambilan 2 bola dengan pengembalian nih. Ini dengan pengembalian tadi kan soal sebelumnya itu tanpa pengembalian. Nah, ini tuh dengan pengembalian. Peluang terambilnya 2 buah bola berwarna merah. Ingat ini bukan bola kedua tapi 2 buah bola. Yaudah kita lanjut aja langsung. Kalau dibilangnya 2 buah bola berwarna merah, berarti kan kita mikirnya dua-duanya harus merah nih kan. Bola pertama harus merah, bola keduanya harus merah juga. Jadi kita langsung tinjau dari sini aja nih. Nih. Kita langsung tinjau dari sini aja. Ini sama ini. Nah, baru kita masukin peluang kejadian A. Nih, kejadian A ini. Kejadian B yang ini. Sama dengan peluang kejadian A gabungan B sama dengan 6/10 dikali 6/10. Jadi kita dapat 36/100. Nah, ini kalau kita sama-sama bagi dengan 4, hasilnya adalah 9/25. So, jawabannya adalah yang C. Nah, ini untuk kuis terakhir. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu tidak berjumlah 5 adalah, nah, di sini aku tampilin. Kalau tidak berjumlah 5 itu kan banyak tuh. Jadi kita pakai yang komplement. Sebenarnya komplement itu memang diciptakan untuk mempermudah kita. Jadi kalau misalkan kejadian A sama dengan mata dadu tidak berjumlah 5.
Berarti A komplemennya adalah mata dadu yang berjumlah 5. Nah, kita lihat di sini. Mata dadu yang berjumlah 5 yang mana sih? Nah, ini nih. 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Nah, ini yang berjumlah 5. Selebihnya di sini kan ini cuma 4, ini 3, ini 2, ini 6. Berarti tinggal kita masukin nih. A komplement merupakan mata dadu berjumlah 5. A komplement adalah 4,1, 3,2, 2,3, dan 1,4. Nah, jadi banyak A komplemennya ada 4. Sedangkan yang kita tahu, kalau banyak himpunan seluruh dari dua mata dadu itu, kan 6 kali 6 sama dengan 36, karena dia barang yang sama gitu. Jadi, kita cari dulu di sini NA-nya. NA-nya itu terdapat dari banyak himpunan seluruhnya dikurang banyak himpunan bilangan komplemennya. Jadi 36 dikurang 4 sama dengan 32. Nah, dari sini baru kita bisa tuh cari peluangnya. Peluang kejadian A sama dengan banyak himpunan A dibagi banyak himpunan seluruhnya. Jadi 32 per 36. Nah, ini kalau kita sama-sama bagi dengan 4, hasilnya adalah 8 per 9. Oh ya, ini aku lupa bilang. Nah, sekian aja dari aku untuk malam ini. Maaf kalau misalkan tadi banyak kendalanya, entah suaranya hilang, keluar-keluar, sinyalnya juga hilang. Dan kalau misalkan penjelasanku kurang jelas, kalian feel free banget buat ngehubungin aku di WhatsApp, karena aku masuk kok ke grup yang itu. Sekali lagi maaf kalau misalkan penjelasanku kurang jelas gitu. Oke, terima kasih.